Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda Ibu semuanya, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran BAM kita mengenai tata cara perkawinan di Minangkabau. Nah, hari ini kita masuk pertemuan kedua, yaitu mengenai proses atau tahapan upacara perkawinan yang dilakukan di Minangkabau. Nah, adapun proses atau tahapan upacara perkawinan itu, yang pertama adalah Manapia Bandua, yang kedua Maminang, yang ketiga Batimbang Tando Joba Inai, keempat menikahkan, yang kelima menjapit Marapulai, yang keenam mempasandiangkan Marapulai Jo anak daro, yang ketujuh menjalang mintuo. Oke, baiklah Ananda, kita bahas satu persatu. Yang pertama dalam proses tahapan perkawinan di Minangkabau itu adalah Manapia Bandua. Nah, di daerah Minangkabau ini, meminang calon menantu di Minangkabau dilakukan oleh pihak perempuan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di Minangkabau, seperti yang kita telah jelaskan dahulu, bahwasanya garis keturunan di Minangkabau itu menurut ibu. Makanya yang berperan dalam proses maminang adalah pihak keluarga perempuan. Nah, kenapa? Dan juga karena pihak laki-laki atau marapulai nanti akan pulang ke rumah istrinya. Nah, artinya di sini pihak perempuan atau keluarga anak daro mengajak laki-laki pilihannya untuk bersama tinggal di rumahnya. Nah, proses Manapia Bandua ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan dari keluarga pihak perempuan untuk mencapai maksud dari keluarga perempuan tersebut kepada pihak laki-laki. Nah, pada awalnya proses Manapia Bandua ini hanya berlangsung antara orang tua pihak perempuan dengan orang tua pihak laki-laki. Nah, utusan perempuan ini datang untuk menyilau apakah anak atau keluarga laki-laki ini setuju anaknya dikandaan atau akan dilamar oleh pihak dari keluarga perempuan. Nah, ini tujuannya untuk dari Manapia Bandua ini, yaitu untuk menyilau. Menyilau ini maksudnya mencari tahu. Nah, kemudian tahapan yang keduanya adalah Maminang. Nah, Meminang ini dapat dilaksanakan apabila kesepakatan dari pihak kerabat laki-laki telah ada. Nah, misalnya tadi kan sudah datang orang tua pihak perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Nah, apabila pihak keluarga laki-laki sudah sepakat, maka akan dilaksanakan proses Maminang. Nah, yang akan datang ke dalam waktu proses meminang ini adalah kaum kerabat perempuan seperti nini mamanya, orang tuanya, orang sumandonya, dan juga mintuo, para mintuo, yaitu istri dari nini mama, datang bersama ke rumah keluarga laki-laki. Nah, ini dalam saat proses meminang. Nah, pada saat ini mereka membawa buah tangan dan juga sirih langkok. Nah, sirih langkok dan juga buah tangan dengan berbagai macam bahan dengan berbagai macam masakan yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan ke rumah laki-laki. Nah, sesuai dengan pepatah adat di sini, kawin jo niniak mama, nikah jo perempuan. Nah, umumnya pada saat meminang ini belum ditentukan jawaban karena pihak laki-laki harus merundingkannya lagi dengan semua keluarga besarnya. Dan jawabannya akan disampaikan lewat utusan pihak laki-laki. Nah, di sini setelah kesepakatan didapatkan oleh keluarga laki-laki, nanti akan datang utusan dari keluarga laki-laki tersebut ke rumah pihak perempuan, menyampaikan apakah pinangannya diterima atau tidak.
Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan kalau proses mana pihak bandu tadi hanya sekedar meninjau apakah memang ada ingin bersilaturahmi lah misalnya. Kalau proses maminang itu proses mangandaan. Mangandaan ini maksudnya meminta anak laki-laki itu dari pihak keluarganya, oleh yang meminta itu adalah pihak keluarga perempuan. Baik, kita lanjutkan proses yang ketiga, yaitu batimbang tando. Nah, proses batimbang tando ini batimbang tando coba ini sekalian ya. Nah, apabila sudah terdapat kesepakatan dari pihak kaum laki-laki dan disampaikan kepada pihak perempuan, maka akan dilanjutkan dengan batimbang tando. Nah, di sini pihak keluarga perempuan kembali membawa sirih langkok untuk acara pertunangan ini serta membawa tando yang akan ditukarkan. Nah, biasanya kalau di kita Minangkabau ini membawa cincin balah rotan. Nah, sekalian waktu acara batimbang tando ini juga dilaksanakan acara manako ari. Nah, manako ari ini maksudnya adalah menentukan tanggal nikah atau tanggal baraleknya. Nah, di sini ada pepatah adat yang menyampaikan bahwa karajo baya indak elok dipalalaikan, kok malang ditimpo denan buruk. Nah, ini apa maksudnya? Kita tidak boleh menunda-nunda acara pernikahan dari anak kemenakan kita di Minangkabau ini, karena cara pernikahan ini merupakan salah satu karajo baik. Jadi tidak boleh kita tunda-tunda. Karena apa? Takut-takutnya nanti menjelang itu ada saja halangan dan rintangannya. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu yang keempat, menikahkan. Nah, di sini proses menikahkan ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak perempuan dan lelaki pada tanggal dan hari pelaksanaan. Nah, dilakukan ini ada 3 tempat biasanya kalau kita di Minangkabau ini. Kalau tidak di rumah perempuan, kalau tidak di kantor KUA, atau bisa juga dilaksanakan di masjid. Nah, setelah dinikahkan oleh pejabat KUA dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, maka mereka resmi sebagai pasangan suami istri. Ini secara adat dan agama. Namun di adat Minangkabau ini karena ada satu proses lagi yang harus dilakukan, maka marapulai belum bisa tinggal di rumah anak daro. Nah, apa proses yang harus dilakukan supaya marapulai ini bisa tinggal di rumah anak daro? Nah, kita lanjut ke proses yang kelima, yaitu manjapui marapulai. Nah, di proses manjapui marapulai inilah dilakukan pada saat acara perhelatan. Nah, anak daro jo pangiriangnya datang ke tempat pesta pernikahan. Nah, penjemputnya ini datang ke rumah marapulai untuk menjemput. Nah, salah seorang mohon izin kepada keluarga beserta mamak marapulai untuk menjapui tabao sang marapulai ke rumah anak daro melalui kata-kata alua pasambahan. Jadi di acara ini banyak nanti petatah petitih yang akan dikeluarkan, yang akan disampaikan untuk menjapui marapulai. Nah, setelah nenek mamak keluarga marapulai mengizinkan, maka marapulai akan turun ke rumah anak daro, pergi ke rumah anak daro dengan diiringi dampiang. Nah, dampiang ini seperti lagu-lagu yang menurut adat Minangkabau, lagu-lagu pengiring marapulai untuk menuju ke rumah anak daronya. Nah, acara selanjutnya yang tahapan yang keenam adalah mampasandiangkan marapulai jo anak daro. Nah, setelah marapulai bajapui oleh pihak anak daro, selanjutnya mereka dipasandiangkan di rumah anak daro.
di pelaminannya. Mereka akan menerima ucapan selamat berumah tangga dari tamu-tamu yang diundang. Nah, tahapan yang terakhir adalah manjalang mintuwo. Setelah pesta pernikahan selesai, anak daro serta keluarganya dan juga marapulai saling melakukan kunjungan ke rumah dunsana anak daro dan juga ke rumah dunsana anak perempuan marapulai. Acara ini disebut dengan manjalang mintuwo, yang dilaksanakan setelah 4 atau 5 hari setelah acara pesta barale. Nah, pada umumnya yang dibawa sebagai buah tangan dari anak daro jo marapulai adalah kue-kue, nasi kuning, dan sebaliknya pihak mintuwo yang dijalang oleh menantunya juga memberikan buah tangan. Diisi nanti pembawaan anak daro tadi diisi oleh pihak mertuanya, mintuwonya, dengan memberikan buah tangan berupa bahan pakaian, uang, ameh, dan sebagai bekal untuk membantu anak daro jo marapulai dalam mengarungi rumah tangganya yang baru. Oke, Ananda, sekian materi kita hari ini mengenai tahapan-tahapan upacara perkawinan di Minangkabau. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini Ananda bisa paham. Kita lanjutkan nanti dengan latihan, soalnya akan Ibu berikan setelah ini, Ibu fotokan. Nah, mudah-mudahan Ananda paham, dan Ibu tutup materi kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.